Pemain timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen sudah berada di Indonesia jelang skuad Garuda gelar pemusatan latihan. Timnas Indonesia telah dijadwalkan akan melawan Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Juni mendatang. Untuk menghadapi laga ini, PSSI pun telah merilis pemain yang dipanggil Shin Tae-yong. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong itu memanggil sebanyak 22 pemain untuk menghadapi Irak dan Filipina. Dari 22 pemain itu, salah satunya Ragnar Oratmangoen juga dipanggil. Pemain yang saat ini membela klub Liga Belanda Fortuna Sittard tersebut diketahui tengah berada di Indonesia. Pemain berusia 26 tahun tersebut mengunggah video melalui Instagram Stories-nya pada Rabu. Ia terlihat berjalan kaki di pantai Bali atau menikmati waktu liburannya setelah melakoni laga terakhirnya bersama Fortuna Sittard pada 19 Mei 2024 lalu. Selain video jalan kaki, Ragnar juga mengunggah foto yang memperlihatkan ia tengah berada di sebuah kolam. Adanya Ragnar di Indonesia ini tentu disambut antusias pecinta sepak bola tanah air. Pasalnya timnas Indonesia sebentar lagi akan menjalani persiapan menuju lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahkan skuad Garuda telah diagendakan akan menjalani pemusatan latihan pada 27 Mei mendatang. Untuk itu, sebelum bergabung dengan tim Merah Putih, Ragnar Oratmangoen terlihat menikmati waktu liburannya di Bali. Proses naturalisasi dua pemain keturunan, Kelvin Verdonk dan Jens Raven dikabarkan sudah sampai di DPR RI. Kemungkinan dua pemain tersebut diperuntukkan untuk dua timnas yang berbeda. Menpora RI Dito Aryo Tejo yakin proses naturalisasi keduanya bisa dikebut agar segera bisa berkostum merah putih. Alhamdulillah, makanya tadi saya baru turun, lama ini baru aja selesai, sudah diajukan kembali ke DPR. Jadi ini kita besok mungkin setelah pas jam kerja, saya akan coba komunikasi dengan pimpinan DPR, ujar Dito. Kelvin Verdonk diupayakan agar bisa secepat mungkin membela timnas senior untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 lawan Irak dan Filipina. Satu lagi yang masih ditunggu adalah status eligible Martin Paes untuk bisa membela timnas Indonesia karena sebelumnya dia sudah disumpah WNI. Sementara ini skuad timnas Indonesia masih terdiri dari 22 pemain. Kelvin Verdonk dan Martin Paes jadi dua pemain yang paling mungkin melengkapi skuad Garuda untuk lawan Irak dan Filipina. Nathan Choyaon akan segera kembali unjuk gigi bersama timnas Indonesia senior. Ia mengaku bakal satu penerbangan bersama Tom Haye nantinya. Shin Tae-yong sudah merilis 22 nama pemain yang dipanggil untuk laga lawan Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Duel tersebut akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, masing-masing pada 6 dan 11 Juni mendatang. Selain itu, timnas Indonesia akan beruji coba kontra Tanzania terlebih dahulu pada 2 Juni di Stadion Madia. Nathan mengaku akan datang bersama Tom ke Jakarta sejak Mei. Saya akan datang ke Jakarta pada 26 Mei bersama Tom Haye. Kami akan berada dalam penerbangan yang sama. Saya senang bisa kembali ke tim nasional dan saya ingin memenangkan dua pertandingan ini, ujar Nathan. Nathan menunjukkan performa apik bersama timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 lalu. Posisi aslinya bek kiri, pemain 22 tahun itu ternyata juga andal bermain sebagai bek tengah dan gelandang tengah. Sementara, Tom Haye tampil memukau dalam debutnya membela timnas Indonesia kala melawan Vietnam di Hanoi. Garuda menang 3-0, pemain 29 tahun itu membuat 1 assist untuk gol Jay Idris. Kabar gembira datang untuk pecinta sepak bola Indonesia. Pemain muda berbakat, Ula Romeni, dikabarkan masih mempertimbangkan tawaran untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia WNI. Informasi ini diungkapkan oleh seniornya di timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen, dalam sebuah wawancara dengan Yusa Nugraha di YouTube. Ragnar mengabarkan bahwa Ula Romeni sedang memikirkan dengan baik-baik tentang tawaran naturalisasi tersebut. Dia cerita ke saya kalau sekarang lagi memikirkan tentang itu dengan baik-baik. Ia bilang juga senang sekali melihat support dari banyak orang Indonesia, ungkap Ragnar. Ragnar, yang merupakan jebolan naturalisasi asal Belanda, juga mengaku sering memberikan masukan kepada Ula Romeni tentang timnas Indonesia. Ia berharap Ula bisa memperkuat tim Garuda. Kehadiran Ula Romeni di lini depan timnas Indonesia tentu akan menjadi angin segar. Pemain berusia 23 tahun ini terbilang tajam di depan gawang.
Pada musim lalu, ia berhasil mengemas 11 gol di Liga 1 Belanda bersama FC Utrecht. Kemampuannya ini sangat dibutuhkan timnas Indonesia, terutama di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang levelnya jauh lebih tinggi. Apalagi saat ini timnas Indonesia butuh striker haus gol di lini depan. Ragnar Oratmangoen sudah membuktikan kualitas tersebut ketika dia mencetak gol di laga debutnya bersama timnas Indonesia saat mengalahkan Vietnam. Elkan Bagot akhirnya muncul setelah beberapa hari terakhir menjadi perbincangan karena tak dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia. Muncul desas-desus bahwa Shin Tae-yong kecewa dengan sikap Elkan Bagot yang tidak merespons panggilan timnas Indonesia U23 ketika berlaga di playoff Olimpiade kontra Guinea. Namun, Ketua Badan Tim Nasional Sumarji menyampaikan bahwa pemanggilan pemain berdasarkan kebutuhan tim. Dalam hal ini, tidak dipanggilnya pemain Ipswich Town itu merupakan keputusan dari Shin Tae-yong. Sesuai kebutuhan tim pada masing-masing posisi, ujar Sumarji. Dia juga sempat mengomentari unggahan Instagram merekanya di timnas Indonesia, yakni Jordi Amat yang baru saja bermain untuk klubnya. Amigo, tulis Elkan Bagot singkat di unggahan Instagram Jordi Amat.